Dari yang kasih Yesus kita tadi dari Larantuka sekarang sudah sampai Lembata. Ya, kita akan buat pelayanan di Lembata, doakan. Ini jiwa-jiwa dengan gangguan khususnya. Ya, doakan. Ini memang ya, naik kapal cepat agak lambat ya guys. Haleluya. Ya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pasti melakukan mujizat-mujizat pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Silakan yang mau didoakan bisa maju. Saya akan doakan saudara. Haleluya. Yang sakit-sakit khususnya silakan yang mau didoakan. Hadirat urapan kuasamu bekerja Tuhan. Mereka semua yang sakit-sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, yang mau didoakan maksud saya. Ya, yang mau didoakan. Kenapa ini Pak? Urat terjepit kadang-kadang. Oh, urat terjepit. Sekarang lagi sakit nggak? Sekarang Tidak, tapi kadang-kadang dia Oh, kadang-kadang. kalau kita tulus. Ya, dalam nama Yesus tidak akan kambuh lagi. In Jesus name tidak akan kambuh. Angkat tangan. Nggak ada pistol ya? Buka ini, buka. Ya, nggak ada pistol ya. Kemarin ada yang 2 kali dengan bawa pistol, saya suruh cabut ya. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima penuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Oleh darah Yesus, saya lepas. Saya bebas. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ya, karena dia ya, nanti Bapak sampai sore lihat ya. Biasanya sore-sore ya. Pinggang Bapak begini. Apa yang Bapak rasakan? Oke, in Jesus name. Terus, in Jesus name. In Jesus name. Ya. Diri. Lagi. Diri. Lagi. Diri. Apa yang Bapak rasakan? Enakan dalam nama Yesus, kuasamu bekerja, sembuh. Ya. Bapak kenapa? Komplikasi lambung. Hah? Lambung. Jantung komplikasi ya. Gula darah. Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu Yesus, jantung, lambung semua sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus name. Nah, nanti cek ke dokter Pak, karena saya nggak bisa lihat ke dalam. Oke? Ya. Bapak kenapa? Saraf terjepit Dok. Saraf terjepit. Sekarang lagi sakit nggak? Sering sakit. Oh, in Jesus name. Dalam nama Yesus, saraf terjepit yang membuat dia sakit tidak sakit lagi, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Oleh darah Yesus, saya lepas. In Jesus name. Bapak rasakan. Apa yang Bapak alami? Apa yang Bapak alami? Sudah lumayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke. Apa? Lambung. Kenapa lambungnya? Sakit. Sekarang lagi sakit. Dalam nama Yesus, terima penuh. In Jesus name penuh. Terima. Mengalir. Aliran kesembuhan mengalir atas lambungnya. Sembuh. Di dalam nama Yesus. Sembuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masa depanku, hartaku, kekayaanku di dalam Yesus. Saya berubah. Tuhan Yesus, rubah hidup saya. Ampuni dosa saya. Saya percaya oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh darah Yesus saya lepas.
saya bebas. Saya bebas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Iya. Bapak kenapa? Kakinya Kaki kenapa? lari kejang. Oh, kalau lari kejang. Hah? Berapa jauh kalau lari kejang? Sekitar 30 meter begitu sesuai. 30 meter sudah kejang. 10 meter sudah kejang. Dari sini ke sono ada 10 meter nggak? Hah? Iya. Wah, dari mana ya? Oke. Ini kalau 10 meter kejang ya. Iya. Nanti tidak kejang lagi ya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Tidak kejang lagi. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Angkat. Terima. Terima pengurapan Tuhan mengalir atas. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Iya. Sekarang Bapak berapa biasanya kejangnya berapa meter? 20 meter. Ini berapa meter nih? Kira satu. Enggak, ini berapa meter? Ada 5 meter. Iya Bapak lari sampai 20 meter, lari. Terus kencang kemari. Kencang. Ya, sampai 5 kali ke sini. Terus. Ya, terus. Ya. Sekali lagi, terus. 3 kali, terus balik lagi. 4 kali, terus balik lagi. 5 kali, terus balik lagi dalam nama Yesus. Terus ada nggak sudah 200? Terus dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus. Tadi berapa katanya? Berapa meter? Berapa meter tadi? 10 meter. Sekarang ini udah lebih 10 meter. Apa yang Bapak rasa? Tidak kejang lagi. Dalam nama sembuh total. Dalam tidak kejang lagi. Bapak tidak bakal kejang lagi ya. Dalam nama Yesus. Bapak angkat. Siapkan ya. Terima urapannya. Terima penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Oke, siapa lagi yang mau didoakan? Bapak kenapa Pak? Tangan kanan dan kaki kanan sering kram. Oh, tangan kanan. Oh, in Jesus name. Dalam nama Yesus tidak keram-keram lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus tidak keram-keram lagi. Terima penuh pengurapan Tuhan. Terima. In Jesus name. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Saya percaya. Oleh bilur Yesus. Saya sembuh. Oleh darah Yesus. Saya lepas. Tidak keram-keram lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak tidak keram-keram lagi ya. Dalam nama Yesus. Ya. Kenapa Bapak? Diabetes sama lambung. Oh, diabetes sama lambung. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja. Diabetes dokter bilang tidak bisa sembuh, harus makan obat. Tapi hari ini oleh bilur Yesus engkau sembuh. Imanmu yang menyembuhkan. Semua lambung sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus name. 1, 2, 3. In Jesus name. Amin. Ya, Bapak. Lambung. Sekarang lagi sakit nggak? Oke. In Jesus name. Lambung tidak kambuh lagi. Dalam nama Yesus tidak sakit lagi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya terima pengurapan. Terima penuh. In Jesus name, terima terus mengalir. In Jesus name. Terima. Mengalir. Kuasamu bekerja atasnya Tuhan, dalam nama Yesus sehat sembuh. Amin. Bapak apa Pak? Pinggang. Pinggang. Bapak coba begini. Pinggang Bapak begini. Sakit. Ini apa ini Pak? Oh, sangkur. Iya, dibuka Pak sangkurnya. Iya, haleluya. Iya, jadi pinggang sama asam urat dalam nama Yesus. Pinggang sudah sembuh, tidak sakit lagi. Di dalam nama oleh bilur Yesus dia sembuh. Pinggang Bapak begini. 1, naik. Ya, terus. Naik lagi, naik. Terus. Ya, terus. In Jesus name, terus. Nah, sekarang apa yang Bapak rasa? Aman. Apa itu arti aman? Baik. Iya, baik maksudnya? Sehat. Sembuh, sehat. Haleluya, di dalam nama Yesus tidak sakit-sakit lagi. Lambungnya pun sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Siapa lagi? Bangkit berdiri. Kita doa.
Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai seluruh wilayah Lembata, menguasai wilayah Polres, menguasai ruangan ini, dan menguasai kami pribadi, pas pribadi. Roh Kudus bawa kami untuk menikmati kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Aku percaya roh Allah yang ada padaku lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan telah memberikan roh yang tak terbatas, yang sanggup menghancurkan tembok yang setan bangun, yang sanggup menghancurkan tembok yang dibangun oleh iblis dan kuasa gelap. Dan saya percaya roh yang tak terbatas sanggup menembus hal-hal yang tidak bisa ditembus secara manusia. Tuhan telah memberikan kepadaku roh yang gagah perkasa, yang siap untuk berperang menaklukkan iblis, setan, roh jahat. Tuhan telah memberikan kepadaku roh yang luar biasa, yang siap untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Wilayah ini dalam cengkraman Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami pribadi lepas pribadi. Bahkan yang di luar ruangan ini, mereka boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan di atas Tuhan, Allah di atas ilah, Raja di atas segala raja yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Woi, kurang semangat ini, baru 25%. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. 80 yang percaya katakan amin. 90% yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kita tampilkan ini video ya. Kita tampilkan ini video, silakan duduk. Ya, mana lebih semangat ya? Ya, ini gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, kenapa dikatakan gereja tanpa tembok 1000 pintu? Karena gereja itu eklesia, kumpulan orang percaya. Ya, jadi tanpa tembok, temboknya nggak ada. 1000 pintu, pintunya banyak. Kalau jalan dari Masjid Istiqlal 200 meter ketemu. Kalau jalan dari Istana Presiden, ya kira-kira 750 meter. Kalau jalan dari Monas, kira-kira kurang lebih ya sekitar 800 meter ya. Luar biasa. Ini di samping Masjid Istiqlal ya. Jadi Masjid Istiqlal tuh di pagar itu ya, ke depan sana. Ya, kita lihat semangat mereka seperti apa. Ini dulunya nggak percaya Yesus. Suara nggak ada. Oh, tidak ada suaranya saudara ya. Ya, jadi oke. Karena nggak ada suara, mungkin tadi nggak dipersiapkan masuk ke speaker ya. Ini mereka semangat banget ya. Sayang suaranya nggak ada, oke? Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Mereka ini tadi bukan orang Kristen atau bukan orang yang pemuji dan penyembah Yesus. Tentu mereka agamanya lain. Tapi puji Tuhan ya, karena kasih Tuhan yang ada pada saya dan kasih itu saya bagi ke mereka. Mereka mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya impartasikan kepada mereka. Mereka mengalami Tuhan, saudara. Iya, jadi saya datang kemari bukan sekedar memberikan informasi, tapi memberikan impartasi. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin.
Nah, kita gladi resik dulu. Kita berdiri. Karena psikolog berkata, saudara, kekuatan manusia pada umumnya mendengar orang bicara itu kekuatannya 25 menit. Lewat dari 25 menit nanti Anda melihat saya jadi 2, jadi 3, jadi 4. Tiba-tiba menghilang. Saudara cerita nanti sama Kapolres, oh pendeta itu luar biasa, khotbahnya bisa menghilang-hilang. Wah, saudara nanti dengar Kapolda, wah ini Pak Pendeta kok bisa ngilang-ngilang ya. Ternyata Anda di alam roh yang lain. Saya tidak mau itu terjadi ya. Tetap bersama kita di sini. Amin. Amin. Paham? Paham. Ya, jangan sampai saya ngomong berbusa, saudara nggak paham gitu ya. Karena tidak saya sampaikan secara detail ya. Jadi saya mau saudara tetap ada bersama saya di sini. Amin. 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 Kita gladi resik. Yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. 80%. Yang percaya katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya datang kemari. Waduh, ya. Sebentar, saya beresin dulu. Aduh, dia bisa dilepasin di sini nggak? Maaf ya, dia dilepasin di. Iya, oke. Oke, sudah. Iya. Iya, karena kesenggol tadi ya. Oke, gak usah pakai ini, nggak apa-apa. Ya, lebih bagus nggak pakai ini ya. Matiin aja, nanti takutnya dia bunyi lagi ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, matiin aja ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya hadir di sini atau saya datang ke Polres Lembata ini bukan diutus oleh denominasi gereja, oleh organisasi tertentu, bukan diutus juga oleh agama. Saya ke Lembata ini karena Tuhan Yesus yang mengutus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Wah, gitu ya. Gua senang dengan gaya lu orang kalau. Ya, iya. Kalau Anda hanya begini aja, kekuatannya paling 25 menit, saudara. Ya, pernah saya khotbah di salah satu gereja, mereka itu dengar saya khotbah melotot. Ya, saya pikir saya salah apa ya? Saya jadi grogi gitu. Saya mau Anda ini relax tapi fokus, ya. Relax saja tapi fokus. Amin. Luar biasa. Amin. Ya, haleluya. Karena amin itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani emunah. Ya, emunah. Jadi emunah itu artinya saudara amin. Bisa juga iman. Nah, itu dahsyatnya. Ketika saudara bilang amin, artinya saudara mengimani firman yang saya sampaikan. Ketika saudara bilang amin, ya, saudara juga itu saudara sedang mengimani, ya, mengimani apa yang saya sampaikan. Jadi iman itu bisa pakai emunah, amin juga pakai emunah. Jadi itu dalam Ibrani itu memang begitu ya. Satu kata kadang artinya banyak sekali ya. Ya, saudara yang saya kasih, makanya saya ajak saudara untuk responsif. Amin, amin, amin. Supaya firman itu tidak dicuri oleh burung-burung ya. Ya, burung-burung yang berkeliaran ya, iblis-iblis, setan, roh jahat. Saya setiap daerah selalu 2 keliling, saudara. Jadi saya berinteraksi langsung dengan wilayah alam roh yang ada ya. Tetapi di Lembata saya nggak sempat karena memang waktunya terlalu singkat ya. Jadi kalau 2 keliling biasanya kan pagi, kan kami nggak ketemu lagi besok pagi karena ini ada ibadah. Pagi kami nggak sempat 2 keliling ya. Jadi doa itu ada 2 ya, sedikit saya jelaskan. Doa pribadi membangun kapasitas intensitas roh kita secara pribadi untuk intim dengan Tuhan. Doa korporat itu doa bersama. Doa korporat itu dibagi 2. Ada doa korporat tertutup, ada doa korporat itu keliling. Kita berinteraksi langsung dengan wilayah yang kita sedang doakan ya. Waktu di Madura beda ya, beda atmosfernya. Waktu di NTT beda, waktu di Timor Leste 2 bulan yang lalu beda. Jadi di mana-mana itu beda, di ND beda. Di sini saudara, ya saya katakan Tuhan urapi tempat ini, urapi wilayah ini.
Jadi selama saya dalam perjalanan, saudara, dari Labuan Bajo sampai kemari, ya sudah melewati 9 kabupaten, ya 9 kabupaten sama ini ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi aneh-aneh, ya. Anehnya begini, saya mandi di salah satu hotel, ya. Saya pun lupa hotelnya ya. Ya, saya mandi di salah satu hotel, saudara, yang jelas di Flores ya. Saya bilang, ini kenapa air nggak ngalir? Saya beginiin, saudara, tuh, ini berdarah ini. Wih, ini berdarah banyak ya ini sekarang. Saya begini, dalam nangis. Wah, ini serangan apa ini? Terus saudaraku yang saya kasih, iya. Setelah itu di hotel mana saya juga nggak terlalu ingat-ingat, tapi di wilayah Flores juga, saudara, tentunya kabupaten yang berbeda lagi ya. Iya, saya tutup pintu, kena ini. Ini serangan luar biasa karena sudah banyak yang disembuhkan, saudara. Sudah banyak yang dilepaskan dari roh-roh jahat. Jadi marah setannya itu ya. Iya. Terus tadi ya, pas lagi nunggu supir mau datang, itu perut ini keras semua. Iya. Saya tidak pernah alami seperti itu. Wih, apa ini? In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Saya berpikir, wah ini bisa sampai di sini saya ini. Tapi Roh Kudus bilang lawan. Langsung dia hilang. Tadi nggak bisa, saudara. Jadi seperti kram begitu. Iya kan? Jadi dia di sini seperti kencang banget. Ya, setelah itu saya panggil tim ini anak saya semua ya. Anak yang pertama, anak yang kedua ya. Jadi saudara, kalau kemana-mana biasanya orang tanya, Pak, istri bapak itu tinggi ya? Kenapa? Anaknya kok tinggi-tinggi? Enggak, istri saya pendek, saya bilang. Kok bisa anaknya tinggi? Rahasianya apa, Pak? Jadi saya bilang rahasianya begini. Kalau jam 12 malam mau bertanding saya dengan istri saya, itu saya bilang tinggi. Ya, yang paham saya ya tahulah wajahnya yang paham. Yang nggak paham sepertinya belum nikah, dia ngomong apa ini? Ya, karena dia bingung gini ya terus. Apa ini maksud Pak Pendeta? Kok yang lain ketawa? Iya. Jadi saudara, anak saya semua tinggi-tinggi. Iya. Hal yang seperti itu aja Tuhan tunjukkan mujizat, saudara. Karena semua orang bilang ya, nanti bapak punya anak pendek, istri pendek, bapak pendek. Ayo cari yang tinggi supaya, maksudnya waktu sebelum nikah masih kenalan ya. Iya, cari yang tinggi supaya merubah keturunan. Saudara, enggak ya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil ya. Jadi Lukas 1:37 itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9:23 tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi apa yang Tuhan buat kita bisa buat. Karena Tuhan yang di dalam kita yang melakukannya, bukan kita ya. Iya, saudara. Jadi saudara yang saya kasih, saya berdoa tadi sebelum berangkat, Tuhan Yesus urapi supaya hal-hal yang ajaib terjadi atas polisi-polisi yang ikut pesta anak domba Allah di Polres Lembata. Jadi buat saya ini bukan sekedar ibadah, ini pestanya Yesus ya. Ibadah itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia berbuat baik. Jadi ketika ada paku kita pindahkan supaya orang lain nggak kena, itu sudah ibadah. Tapi kalau pesta beda. Nah, 2 hari yang lalu, bahkan 3 hari yang lalu kita sudah kasih kabar kita mau kemari. Ya, artinya kan itu ada persiapan-persiapan. Kalau untuk ibadah nggak perlu banyak persiapan. Ketika kita ketemu orang senyum, Bapak, itu sudah ibadah. Tapi ini pesta. Sang pemimpin pesta adalah Raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, ada 3 hal penting yang perlu kita pahami ya. Yang kita perlu pahami, yang Tuhan berikan kepada kita cuma 3 aja. Jadi 3 ini sudah sudah merangkum segalanya. Ya, jadi 3 hal ini kalau ada pada kita, ya ini sudah kita dapatkan semua apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan.
Yang pertama itu adalah yang Tuhan berikan adalah keselamatan. Ya, keselamatan saudara nggak mungkin bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Ya, dulu saya berpikir kalau saya berbuat baik, banyak pahala, saya masuk surga. Karena nanti ditimbang, ya, ditimbang pahalanya yang banyak masuk surga. Nanti melewati jembatan Siratul Mustaqim yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Jadi, ya, saya berpikir bisa nggak saya lewati, gitu, ya, saudara. Jadi saudara yang saya kasih, kalau pahala banyak masuk surga. Ya, setelah saya percaya Yesus, baru saya bisa paham. Ya, saya tanya sama seseorang teman saya, ya, kamu masuk surga? Ya, bisa. Caranya gimana? Ya, kita harus berbuat baik, nanti pahala ditimbang. Dia bilang kalau pahala banyak baru masuk surga. Kalau misalnya dosamu ini 50 ribu, ya, pahalamu 1 juta. Pahala yang 1 juta ini bisa nggak menghapus dosa yang 50 ribu ini? Oh, nggak bisa. Terus gimana? Sedangkan untuk ke surga, saya bilang itu harus kudus, zero, tidak boleh setitik virus pun, seperti yang baru-baru berapa tahun yang lampau terkenal ya, COVID ya. Padahal nggak ada yang pernah lihat COVID kita kan, tapi kita bilang COVID gitu. Maksud saya saudara, sekecil itu pun dosa nggak bisa masuk surga. Terus bagaimana kok bisa masuk surga? Dia bingung. Karena surga itu kudus. Kalau kamu gimana? Saya bilang tidak ada jalan lain untuk saya bisa masuk surga. Hanya dengan satu cara, ya, lewat penebusan Yesus Kristus di atas Golgota. Saya ditebus sehingga yang harusnya saya dihukum, yang seharusnya saya kena murka Allah, saya dibebaskan karena Yesus sudah menggantikan saya di atas Golgota. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, keselamatan. Nah, ini penting. Ya. Apakah Anda sudah yakin Anda ini diselamatkan Tuhan? Nah, itu sangat penting dalam hidup ini ya. Percuma pangkat tinggi-tinggi sampai bintang 5, bintang 7 ya, kalau dia nggak yakin kalau dia sudah diselamatkan. Karena dulu saya sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya selalu nggak yakin sepenuhnya gitu loh. Kalau ditanya orang paling mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan, paling begitu aja. Tapi kalau sekarang ditanya orang, Bapak kalau mati kemana? Pasti ke surga. Yakin saya. Kenapa? Itu iman. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, saya sekarang yakin betul nih. Ya, saya yakin betul. Ya, itu sebabnya saudara, sekalipun keluarga saya dulu memusuhi saya, tapi saya tetap percaya dan percaya. 6 tahun kemudian ibu saya ikut Yesus, mengalami perjumpaan pribadi juga dengan Tuhan. Ya, lagi sholat dia dijumpai Yesus. Terus ayah saya, abang saya, adik saya, iya kakak saya. Jadi 50% plus 1 sudah ikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tidak tahu ya, di sini kandidatnya berapa pilkada ini. Kalau kandidatnya cuma 2, 50% plus 1 udah menang. Yang satu misalnya 1000, yang satu 1001 aja, udah menang deh. Nah, jadi dulu saudara kalau saya pulang kampung, ya saya nggak bisa berdoa kencang. Berdoa itu harus di dalam batin, Kristen kebatinan lah saya. Amin. Karena semua keluarga itu kan Islam nggak percaya. Pernah sekali saya doa, Tuhan berkati makanan minuman, terus anak kakak saya ya marah, tulang, jangan doa begitu. Iya, tulang sendiri di sini. Ya, ini saudara supaya paham ya. Kalau di Medan sama di sini agak beda. Kalau di sini kan tulang itu tulang dimakan anjing. Kalau di sini, kalau ya tulang itu dimakan anjing. Kalau sana
anjing bisa dimakan tulang. Jadi tulang itu makan anjing. Tulang itu artinya om. Haleluya, artinya om ya. Jadi anak kakak saya ini Lubis itu semuanya rata-rata dari selatan ya, bukan Kristen ya. Jadi anak kakak saya ini bilang, tulang, jangan. Tulang yang doa. Kami, ya udahlah, saya ngalah. Tapi kalau sekarang saya pulang kampung, saya doa, jangan tulang saya. Kita voting 50% plus 1. Saya yang berdoa. Berikan sorak-sorai buat saya. Haleluya. Inilah keselamatan. Ya, inilah keselamatan. Saya menjelaskannya yang sesederhana mungkin ya. Inilah keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Diberikannya kepada kita cuma-cuma. Tetapi ketika kita percaya, Alkitab bilang Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan itu. Artinya begini, kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi ketika kita diselamatkan, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus berbuat baik kepada sesama supaya orang tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi beda ya. Ya, kalau dulu saya buat baik supaya selamat. Kalau sekarang enggak. Saya karena sudah diselamatkan saya berbuat baik. Nah, ini konsepnya beda ya. Saudaraku yang saya kasih, ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa saudara, keselamatan ini dibeli oleh siapapun. Ya, walaupun dia orang kaya raya, punya uang ratusan miliar, triliunan, dia nggak bisa beli keselamatan itu. Karena apa? Keselamatan itu diberikan kepada manusia lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota. Sehingga saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, itu kasih. Ya, ketika kita hidup di dalam Yesus, kita memiliki kasih. Memiliki kasih ya. Ya, kasih itu kalau dalam bahasa aslinya ada 4, tapi yang saya bahas agape saja. Jadi ada kasih filia, eros dan seterusnya dan sebagainya. Kasih agape ini kasih tanpa pamrih. Ya, kasih agape ini kasih tanpa pamrih. Jadi kalau kita memiliki Kristus, kita pasti punya kasih. Ya, saya pelayanan saudara dari Labuan Bajo ya. Berapa kali tuh khotbah di Polres, di gereja-gereja, sudah capek saudara. Datang lagi orang banyak minta doa. Waduh, saya tetap doakan. Udah jalan, di stop lagi. Ada lagi yang minta doa. Karena mereka tahu saya ada di Labuan Bajo. Begitu juga saudara waktu ke Ngada ya, atau ke Bajawa. Begitu juga. Yang lebih spesial lagi waktu mau ke Nagekeo ya. Udah capek bener. Iya. Polisi bilang ini, Bapak, ada ayah saya katanya sakit, harusnya cuci darah, tapi dia tidak cuci darah sudah 6 bulan, tapi dia masih hidup. Cuci darah atau tidak? Tidak usah, kan dia masih hidup, ngapain cuci? Saya bilang, ya udah Pak, tolong doakan Pak, tolong doakan. Ternyata saudara itu dari Ngada ya, ke Nagekeo itu ya, itu masuk ke dalam lagi saudara. Waduh, saya bilang sama supirnya, gimana ini? Dekat. Jadi saya selama di Polres ya, tidak ada satupun polisi yang saya tanya tahu berapa kilometer dari Ende misalnya ke Nagekeo, nggak ada yang tahu. Yang penting dia bilang 2,5 jam, 3 jam. KM-nya kilometernya tidak tahu Pak Pendeta. Sampai Kapolresnya pun saya tanya, tidak tahu ya, tidak tahu saudara. Ya kenapa? Saya pun nggak ngerti karena memang susah diukur ya, begini belok. Jadi kalau mengukur mungkin orang capek. Jadi nggak diukur ya. Jadi saudara sudah gitu mau sampai Nagekeo ya, ditelepon lagi sama polisi. Pak, istri saya ini sudah bertahun-tahun ya ingin membunuh saya setiap pagi. Wah ya. Ingin membunuh saya setiap pagi. Kalau sudah kambuh Pak, waduh, saya doakan itu manifestasi kayak ular. Kadang-kadang 3 jam baru sadar, 2 jam. Sehingga sekarang kalau saya doakan dia tidak mau. Karena dia bilang lelah, capek. Ya, lebih baik saya mati. Istrinya ini dari Goa.
ya, orang dari Goa sana, bukan gua ya, beda. Ya, jadi saudara yang saya kasih, ya oke. Kita sampai saudara, coba tampilkan dulu videonya. Karena sudah tadi pagi saya telepon lagi. Aman Pak, puji Tuhan. Kalau saya menampilkan video sesuatu yang harus saya konfirmasi, tidak boleh kita ya belum konfirmasi. Ini istrinya polisi dan dia juga siap ya untuk bersaksi nantinya. Wah, ini nggak bisa suara ya sayang ya, nggak bisa suara sayang ya. Iya, nggak bisa suara ya. Ya oke, nggak apa-apa ya. Ini intinya nanti dia melawan. Dia melawan, dia bilang jangan. Ya, saya tidak mau keluar, saya tidak mau keluar. Saya tidak mau keluar, begitu tadi dia ya. Ini kayaknya udah mau didoain. Tadi dia melawan, tidak mau keluar. Ya, kita persingkat ya, kita persingkat. Ya, nanti kita masukkanlah ke TikTok biar saudara bisa lihat ya. Ya, kita persingkat saudara yang saya kasih. Kita lihat mereka sudah duduk berdua, kita wawancarai. Wajahnya sudah berbeda. Nih, ya. Udah, saudara. Yesus bilang segala kuasa di sorga di bumi ada padaku, dan barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Makanya saudara, Anda punya kuasa sebagai anak Allah. Amin. Haleluya. Setan harus kalah. Amin. Iblis harus kalah. Amin. Roh jahat harus kalah. Amin. Suanggi, santet, guna-guna. Saudara, ini orang kena santet. Kalau bahasa sini saya tidak tahu, bahasa kami di sana kena santet. Ya. Suanggi ya. Jadi saudara yang saya kasih, saya tahu siapa yang melakukan, tapi saya rahasiakan karena nanti itu menimbulkan permusuhan. Ya, jadi saya katakan yang penting sembuh. Siapa yang buat ini Pak? Udah, nggak usah tahu. Haleluya. Yang penting sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Anda bisa cross check ya. Saya yakin ada polisi yang tahu itu. Dia polisi di Nagikeo ya. Berikan sorak-sorai. Ya, Anda boleh cek sama beliau. Ya tadi pagi saya tes lagi. Jangan sampai saya udah saksikan, tahu kambuh kan begitu. Gimana? Puji Tuhan Pak katanya. Iya, sehat Pak, luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara ada yang pegang jimat-jimat, apa kalau di sini bahasanya? Kalau di Medan jimat. Ya, itu opo-opo kalau di daerah Manado. Ya, kalau di sini apa ya? Apa? Leo ya. Padahal Leo itu nama manusia kalau di sana ya. Leo Marpaung. Ada Wakapolres di Sumatera Utara, Leo Marpaung ya. Kalau dia lihat video saya ini ya jangan tersinggung. Di sini Leo namanya. Ya, jadi kalau ada bawa Leo ya, walaupun itu selama ini sepertinya membahagiakan saudara, menolong saudara, ya, tetapi hari ini harus dilepaskan. Ya, kenapa? Karena itu nanti pasti akan menuntut. Dia akan tuntut saudara, iya kan? Nah, kemarin saya ngomong lama sama Kapolres Larantuka ya. Dia cerita semua tentang alam roh. Saya bahas, ini pendeta yang luar biasa. Ini, malamnya, ya. Diajak makan, padahal jam 5 udah makan, jam 5 sore. Kasat lantasnya bilang, Pak ini Kapolres yang ngajak makan. Kasat lantasnya langsung datang ke hotel. Kapolres yang ngajak, udah kenyang. Aku bilang, enggak Pak, Kapolres mau cerita banyak, tapi kan besok pelayanan. Ya tolonglah Pak, Kapolres ini Pak. Oke. Kami pergi ke satu tempat ya, apa namanya, rumah makan dekat pantai, maksudnya dekat laut. Cerita lama. Mulai jam 8 sampai mau jam 11 malam. Lihat, itu udah hampir jam 11. Sudah tutup. Yang punya apa ini? Yang toko ini udah tutup, warung ini udah tutup. Cuma mungkin karena Kapolres gak enak aja deh, gini-gini aja ya. Iya kan? Pak, udah tutup Pak. Udah saya katakan tadi Bu, kami makan nanti ngomong-ngomong lama ya. Oh ya udah, ngomong lagi. Ya udah. Jadi akhirnya dia ingin mencari katanya, mencari. Ya, mencari. Oke. Besok paginya saya bilang, Pak Kapolres, terbang jam berapa ke Kupang?
9.20. Oke, saya ke rumah Bapak. Biar Bapak sendiri yang menemukan. Saya nggak mau ceritakan kan. Saya bilang Bapak sendiri yang menemukan. Udah. Akhirnya kita datang, dia begini doa. Langsung rebah. Tuh. Rebah saudara. Langsung dia bilang, saya melihat terang. Saya melihat terang. Wah, itulah saya bilang, Bapak cari sendiri aja, saya bilang ya. Bapak cari sendiri aja. Ya, karena ya pola pikir paradigma beliau beda dengan pola pikir paradigma kita, karena itu selalu dipengaruhi dengan iman seseorang ya. Jadi saya bilang Bapak cari sendiri. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita punya kasih ya, kita tidak pandang bulu siapapun yang minta pertolongan, kita tolong. Haleluya. 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 Contoh ini saudara. Ya, orang-orang berkerudung berdatangan. Iya. Kenapa kita tolong? Ya karena kita punya kasih. Nah, ini bukan datang sendiri. Kalau ini saya pas naik mobil, saya katakan kepada anak saya, Tuhan bilang nanti kita ketemu orang lumpuh dan orang lumpuh itu Tuhan buat berjalan. Wah, masa Pak, kata anak saya yang di belakang. Iya. Nah, kita lihat ya. Orang lumpuh ini, oke. Sayang ya nggak bisa suara. Tapi dia tadi bilang nggak bisa berdiri Pak. Tapi di TikTok saya dari Selubis, nanti lihat aja ya. Dia bilang udah 1 tahun. 1 tahun dia tidak bisa jalan di itu, suaminya udah begini berarti lain ya. Lain ya. Ya, oke ya. Ya. Jadi saya buat TikTok itu baru 2 minggu tapi sudah 23.000. Ya, itu kecepatan yang luar biasa ya. Akhirnya dia bisa jalan, saudara. Akhirnya dia bisa jalan. Sayang suaranya tidak ada ya. Waktu jalan dia ini, wah, dia jalan terus. Sampai orang-orang yang naik mobil tuh pada lihat ya, pada lihat. Udah nggak usah, nggak apa-apa ya. Memang bisa. Oh, haleluya ya. Iya. Ya, jadi orang-orang yang lewat itu pada lihat. Ya, oke, dari awal kalau mau ya. Dia berapa tahun? Kan saya kalau ngomong ke saudara kan ya kurang akurat. Dia sendiri yang ngomong berapa tahun. Ya, dia bilang 1 tahun. 1 tahun dia nggak bisa jalan ya. 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 Mulai dari kursi roda yang tanya, ayo diri. Kalau udah ada suara, kalau nggak ada suara udah saya jelasin aja Pak, nggak apa-apa Pak. Daripada kita terganggu ya. Ya, nanti Anda lihat di TikTok Selubis saja ya. Iya. Iya. Nggak usah dipaksa Pak. Hah? Iya. Coba kita lihat ya. Ya. Itu sampai suaminya nangis, dia doa. Iya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ya punya kasih saudara, siapapun kita tolong ya. Ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terganggu soalnya ngomong. Hah? Ya, oke. Ya. Ya. Inilah kasih ya, kasih kita kepada semua orang. Ya. Ya, oke. Ya. Sudah, tidak usah. Nah, susah karena nanti kita jadi ya. Ya. Haleluya. Kenapa harus saya tampilkan begini? Karena sekarang kan zaman teknologi. Jadi kalau kita ngomong aja orang bilang buktinya mana gitu. Kalau zaman dulu sih nggak ada masalah, kita ngomong aja ya. Nah, kita harus tampilkan secara visual supaya iya ya betul ya gitu loh ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi dari pakaian yang digunakan oleh ibu ini dan bapak ini, kita sudah tahu pasti mereka bukan orang Kristen ya. Tetapi saudara, kita tidak pandang dia suku apa, bangsa apa, agama apa. Karena kita mengasihi, saudaraku yang saya kasih, kita bagikan kasih itu ya, supaya orang itu mengalami kasih Tuhan. Makanya bapaknya tadi saudara udah
Karena ada beberapa video lagi, udah nggak usah Pak, karena bisa dan dipaksa ya. Karena ini hanya sekedar, bukan, ini hanya sekedar ini saja, tapi ada nanti yang kita mau sampaikan firman Tuhannya, kan supaya ada bukti-buktinya, saudara. Ya, ya. Haleluya. Ya maaf ya, mungkin kita kurang koordinasi aja ya. Oke, ya. Mungkin kurang koordinasi aja ya. Ya. Saya kemarin sudah bilang hanya proyektor ya, tapi saya nggak kasih tahu bisa dimasukkan ke speaker ya. Iya. Udah nggak usah aja, nanti kita lama jadinya. Ya matiin aja, matiin itu yang gini-gini tuh. Ya, udah matiin aja. Tampilkan aja ya, ya karena nanti kita lama ya. Nah, jadi saudara polisi kasih dalam Tuhan Yesus, coba ganti yang lain lagi ya. Ya, nah, kita ganti video. Nah, saudara, ini ibu ini ya, ibu yang bawa aja, yang bawa. Ya, yang satu lagi tadi ya, ini ya. Kita coba lihat. Sayang memang nggak ada suara, tapi saya akan terangkan saja ya. Saudara, tadi ibu ini nggak bisa jalan. Ini juga ada di TikTok saya ya. Ya, karena kita sudah orang kalau sudah disembuhkan dia nggak ada ini ya, kita mau masukin TikTok apa dia nggak ada masalah ya. Nah, puji Tuhan, ibu ini akhirnya berjalan setelah didoakan. Ibu ini berjalan ya. Saya doakan dia jalan. Pertama memang kita inikan dulu, dibantu dikit, terus jalan cepet. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, ini saudara, kalau kita punya kasih, kita pasti ya punya kerinduan untuk menolong semua orang. Tadi saya berdoa jam 2:30 pagi, saya bilang, Tuhan Yesus, ya saya rindu menolong banyak orang, khususnya mereka-mereka yang sudah tidak punya uang lagi, mau ke dokter pun tidak ada, kadang dokter pun sudah nggak bisa sembuhkan. Setiap Polres, 9 Polres, ya mulai dari Labuan Bajo sampai ke Lembata ini, kebanyakan itu yang ikut ibadah pasti kalau nggak pinggang kaki nggak bisa begini, ya kaki nggak bisa gitu, banyak sekali saudara. Saya nggak tahu kenapa polisi banyak kena sakit pinggang sama dengkulnya nggak bisa begini. Iya nggak bisa gini. Nah ini beda nih, ini lain ya, ini lurus. Nah, kenapa polisi nggak bisa gitu? Saya juga heran. Mungkin dulu bisa, karena udah jadi polisi nggak bisa lagi karena udah malas ya. Iya, jadi saudara, ratusan polisi yang kita doakan begitu, puji Tuhan, ya. Ya, saya tidak bilang ya semua sembuh, tetapi yang saya lihat yang jelas-jelas, Pak, waduh udah enak sekarang. Tapi ada juga yang bilang enakan. Ada yang bilang sembuh total gitu ya. Nah, karena saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Iya. Jadi saudara, yang ketiga yang Tuhan kasih kepada kita itu kuasa. Keselamatan, kasih dan kuasa. Ya. Saudaraku yang saya kasih, kalau kita punya kasih tapi kita tidak punya kuasa, ini juga problem. Problemnya di mana? Misalnya begini, kita banyak uang tapi tidak punya kuasa memberi, kita pun pikir, ya kasihan ya orang itu. Kan kita punya kasih berarti kasihan, tapi nggak punya kuasa untuk memberi, cuma kasihan dia ya. Kasihan dia ya. Ya waktu di Endi saudara, waktu saya ibadah di Polres didatangi seorang bapak, anaknya di yayasan kepalanya besar, ya kan? Ya, saya doakan, terus Tuhan bilang, jangan doakan aja, kasih juga, kita berkati. Ya, karena saya seorang hamba Tuhan, pendeta ya, gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan, ya. Jadi ya sebisa saya lah, saya memberikan kepada mereka. Udah nggak usah pakai Pak, ya, soalnya nanti kita terganggu jadinya. Haleluya. Biar mereka sendiri cari nanti ya.
Haleluya, mereka sendiri cari. Haleluya, pasti dapat. Pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat ya. Karena sekarang apa yang nggak bisa dicari, saudara? Semua bisa dicari, betul nggak? Jadi kalau ada saudara punya istri hilang, nah bisa saya cari. Ya katanya kelihatan nanti di mana dia ya. Asal ada nomor HP-nya kan bisa dicari. Iya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita punya kuasa, ya. Saudara, kalau kita nggak punya kuasa, ya, kita lihat ini ya, orang sakit, aduh, kasihan dia, cuma kasihan aja. Kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita punya kuasa, ada orang susah, apa? Lapar, makan kau makan. Nah, ada juga saudara, orang punya harta nggak punya kuasa menikmati. Ya, hidupnya stres, depresi, pusing terus. Iya, ada yang heran saya, Pak, saya pusing Pak, kenapa? Waduh, kegiatan banyak banget di Polres ini. Jangan nyalain lagi. Akan bilang harus dimatiin aja biar jangan bunyi. Iya, dia bilang, wah, saya bilang pusing Pak, saya sibuk sekali di Polres ini. Kan Bapak dulu bukan Kapolres, Bapak maunya jadi Kapolres, ya kan? Dulu sudah enak diam mah, doakan Pak saya bisa jadi Kapolres. Kan diam malah Bapak duduk-duduk pulang. Ada lagi yang udah pusing saya sekarang Pak. Aduh, kegiatan banyak di sini. Lah, dulu kan enakan dianjak. Dianjak kan masuk nggak terlalu diperhatikan saudara. Jadi kombes-kombes itu banyak di Mabes Polri yang anjak, ya. Dia cuma semenit datang udah turun. Mau ngopi-ngopi sama saya di samping masjid Mabes Polri aja. Cerita terus Pak Pendeta, udah 3 jam kita ngomong kan. Tapi kalau dia lagi menjabat, entah jadi dir apa ya, dir krimum atau dir apa, pasti dia bilang, Pak, kita udah lama ngomong, padahal baru 5 menit. Udah lama dia. Jadi saudara yang saya kasih, jadi kenapa orang sampai seperti itu ya? Bahkan jor-joran. Ini kampanye nih, jor-joran orang. Jor-joran. Ada yang nanti bukan money laundry aja, money politik ya, jor-joran ya. Jadi ya mereka pakai uang segala macam ya. Kenapa? Itu satu jawabannya, cari kuasa. Cari kuasa. Kenapa orang pingin punya kuasa? Karena saudara, setiap manusia yang punya kuasa, ucapannya pasti dituruti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda pilih uang atau kuasa? Saudara pilih uang atau kuasa? Iya. Dua-duanya. Haleluya. Iya, saudara, uang itu tidak mampu ya membeli kuasa, ataupun uang belum tentu bisa membeli kuasa. Tetapi kuasa itu bisa menciptakan segala-galanya. Jadi pulpen kalau di tangan saya dengan pulpen di tangan gubernur itu beda. Gubernur langsung buat perda. Gereja setiap bulan dikasih sekian ratus ribu atau sekian ratus juta. Perdanya ada. Itu juga bupati-bupati. Ya, kalau bupati-bupati yang pikirannya bagus, tapi kalau nggak bagus ya kuasa itu ya untuk dapat masuk keluarnya jarang, masuknya banyak. Karena kebanyakan orang sih apa ya, kali-kali pintar, bagi-bagi nggak ngerti dia. 2 kali 2 4, 4 kali 4 8, cepet 8 kali 8 berapa? Tapi kalau udah bagi susah dia. 100 bagi 2, nggak tahu saya Pak, 100 bagi 2 nggak tahu. Nah, amin katanya. Ini ya lalu lintas kan begitu juga. Kali-kali gampang dia bagi-bagi. Ya, saudara, orang butuh kuasa, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan tahu, makanya Tuhan beri kuasa. Itu sebabnya waktu Tuhan mengutus muridnya di Lukas pasal 9, muridnya 22 diutus, itu saudara tidak dikasih apa-apa. Bahkan Tuhan bilang jangan bawa ya lebih dari 1 baju, lebih dari 1, semuanya harus hanya dibawa 1 saja. Tapi apa yang Tuhan kasih? Tenaga dan kuasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan kasih tenaga dan kuasa, saudara. Ya, sehingga saudaraku yang saya kasih, muridnya pulang dia bilang aman semua bos, aman.
aman. Wih, iya aman semua. Kami melihat setan-setan takut demi namamu. Yesus bilang, jatuh setan dari langit. Wow, kaget mereka ya. Itu kuasa saudaraku yang saya kasih. Ya, saudaraku, ketika ada kuasa ya pada kita, kuasa Tuhan, orang tidak tanya legalitas lagi. Orang tidak tanya agama lagi, orang tidak tanya kita dari mana, kita pendeta atau bukan. Karena saya yakin setiap manusia pasti butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, ya, kalau Anda mau ya mendoakan orang, cari orang yang sudah mau sekarat. Ya, sudah mau sekarat. Dia nggak tanya lagi, Pak, agama Bapak apa? Enggak, yang penting, Pak, tolong Pak, sembuhin saya Pak, sembuhin masih gitu ya. Iya, itu yang saya alami begitu. Iya, tolong Pak, doakan sembuhin saya. Dia nggak tanya Bapak agama apa ya. Saudaraku yang saya kasih, itulah sebabnya Yesus datang ke bumi nggak mau kasih agama. Yesus nggak mau kasih agama karena dia tahu sekali waktu ini agama dijadikan alat politik, sekali waktu nanti agama ini pasti ya jadi masalah. Ya, mungkin 25% apa 30, mungkin bisa 40%. Ya, kejadian-kejadian yang ya pertumpahan darah, keributan, semua kebanyakan karena agama. Saudara ingat Poso dan yang lain-lain mana-mana, ingat juga Ambon dan lain-lain mana. Agama. Kenapa? Ya itu dia. Makanya Tuhan tidak mau kasih agama. Kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Tuhan bicara agama. Yesus bicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku roti hidup, aku air hidup. Kalau kau minum air daripadaku, keluar mata air dari dalam hatimu. Aku ini pokok anggur, kau ranting, nempel sama aku terus berbuah. Aku ini katanya pintu, kalau kau masuk jendela maling, harus lewat aku. Jadi Yesus selalu bilang, ego emi, aku. Ya. Dia tidak kasih agama, dia memberikan dirinya ya untuk saudara dan saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita baca ya di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 11 ayat 26, baru di situ mereka lagi berkumpul murid-murid Tuhan di Antioquia, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Tuhan, mereka ejek. Itulah Kristianus. Jadi arti Kristianus itu Kristen, pengikut Kristus. Ya, jadi itu bukan agama, itu ledekan sebenarnya. Ya, ledekan misalnya beginilah. Nama saya Rizky Lubis, terus ada pengikut saya, misalnya 100 orang, lagi berkumpul gitu, itu apa pengikut Yesus Lubis gitu, diledek-ledekin. Jadi itu kata ledekan. Iya, berjalannya waktu ya saudaraku yang saya kasih, iya orang katakan itu agama, padahal dari bahasa Sanskerta agama itu artinya biar tidak kacau balau. Sedangkan Yesus datang ke muka bumi bukan hanya memberikan sesuatu yang tidak kacau balau, tapi Yesus datang ke bumi memberikan dirinya di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, akan datang kembali menjemput orang percaya. Dia datang ke bumi bukan sekedar kita biar tidak kacau balau, tapi dia datang ke bumi untuk menebus kita manusia berdosa, supaya manusia berdosa tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kuasa. Amin. Haleluya. 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 Iya, saudara, saya ingat betul ya. Zaman-zaman saya belum bertobat, saudara ya. Iya. Waktu itu saudara, saya gabung sama Kopassus. Iya, jadi saya paling takut lihat polisi. Kenapa? Karena ya 365, 363 semua saya lakuin. Ya yang Sirse tahu lah itu ya, narkoba dan segala macam waktu itu. Ya memang saya disekolahkan Madrasah Sanawiyah Aliyah, tetapi setelah umur 18 tahun saya di Jakarta. Jadi ikut pergaulan bebas.
Akhirnya yang penting halal haram hantam, halal haram hantam, halal haram hantam. Jadi 3H, halal haram hantam. Wah, itu aja kerjanya. Nggak peduli ya. Iya. Kalau dinasihati orang saya bilang, oh cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal, saya bilang gitu ya. Iya, saudara, tapi sepintar-pintar itu pengen melompat, sekali-kali ketangkap jatuh, masuk penjara. Kena 2 tahun bebas, tahun di luar masuk lagi, bebas, masuk lagi, begitu terus menerus di penjara Cipinang, saudaraku yang saya kasih. Saudaraku yang saya kasih, saya tidak punya kuasa untuk melepaskan diri saya dari narkoba, untuk melepaskan diri saya dari minuman-minuman beralkohol, bir hitam putih. Ya kalau udah nggak ada lagi duit, ya anggur cap orang tua itu ya, ataupun dulu ada TKW yang itu produknya dari Medan kirim ke Jakarta. TKW bukan tak kenal wanita, TKW itu minuman keras. Makanya orang-orang kok bodoh banget ya. Sedangkan nasi keras saja kita nggak mau makan, ya kan? Kue yang udah keras aja, keras banget. Tapi ini minuman keras pun diminum, saudara. Bayangkan, gimana nelannya itu? Kan minuman keras-kerasnya kan? Diminum. Jadi 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, 5 gelas masuk penjara. Ya kan? Nah, itu dulu kehidupan saya. Iya, kehidupan saya dulu begitu, saudara. Keluar masuk penjara. Kelima kali saya masuk penjara Cipinang, di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara, 5 kali yang sampai meja hijau. Yang nggak sampai meja hijau nggak usah ditanya. Itu masuk dari pintu depan keluar pintu belakang, itu ya nggak usah ditanya ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, kira-kira paham ya maksud saya ya? Iya, saudaraku yang saya kasih, kelima kali saya masuk penjara, di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus jam 2 pagi. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Kau Maha Kuasa, robah hidupku, robah hidupku. Hanya itu yang saya minta. Lepaskan saya dari narkoba, dari roh najis, cabul, zina, kotor. Karena saudara, kalau saya di luar, gak di penjara, itu setiap malam di diskotik. Itu bir hitam putih itu bukan sebotol 2 botol, berkerat-kerat. Ya itu tahun 83, 84, 85, 8 itu kan gampang cari duit. Semua kita gampang cari duit dulu. Iya. Jadi nyanyinya pun begini. Lilin-lilin putih, terimalah salamku. Sekarang baru saya sadar. Lilin putih, terima salam. Jadi saya beri salam sama lilin, kan goblok kan. Iya. Jadi saudara, singkat ceritanya saudaraku yang saya kasih, ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya bilang, robah hidupku Yesus. Saya mau buktikan Tuhan Yesus, kalau Kau memang Tuhan, ya, kalau saya merokok besok cabut nyawa saya. Coba buktikan. Saya begitu dulu saudara. Ya, jadi besok saudara habis makan masem. Saya lupa. Ya, lupa apa yang saya ucapkan ya. Ya, jadi saya beli rokok, saya pas pasang begini mau isap, pasang korek api, pas mau isap, ku cabutnya. Saya lihat nggak ada orang. Saya bilang, Tuhan, sekarang aku nyerah, Tuhan, nyerah. Disitulah saya buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada yang mau lepas rokok? Mahalah. Wow, di Nagekeo banyak. BND, hampir di semua Polres ada. Siap? Konsekuensi? Kalau merokok lagi dicabutnya, jangan Pak, aja dia pakai. Iya, biasanya mereka datang bilang begini, Pak, saya mau Pak didoakan Bapak. Iya, saya mau doakan. Doa apa? Saya kan merokok Pak 3 bungkus, biar jadi 2 bungkus saja. Itu biasanya begitu. Iya, udah 2 bungkus, doakan lagi Pak biar 1 bungkus. Iya, udah 1 bungkus, doakan lagi Pak biar bisa 1/2 bungkus. Iya, rupanya saudara malam tahun baru tamunya datang. Wah, rokok terus gratis. Sekarang berapa bungkus? Udah kembali Pak ke 4 bungkus malah. Iya, saudara, saya tahu di sini nggak ada, itu di sono, tapi kadang-kadang dia ke sini. Iya, jadi saya disitulah saudaraku yang saya kasih, saya baru percaya. Ya,
Ya, saya baru percaya ya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia merubah hidup saya. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dulu saya dikejar-kejar polisi. Ya, setelah saya bertobat sekolah teologi ya. Ya, pertama kali polisi saya yang kejar, Kapolsek Tanjung Duren. Tuhan bilang, kalau Polsek Tanjung Duren, saya nggak kenal Tuhan. Kesana, saya kesana saudara. Dihalangi oleh penjaganya. Kasih tahu sama Kapolsekmu, saya pernah ditahan di sini. Kasih tahu. Akhirnya dia beritahu. Saya disuruh masuk. Kapolseknya tinggi banget badannya. Dia bilang, ada urusan apa? Wow, Tuhan suruh, saya bilang. Wah, emang Tuhan bisa ngomong? Kambing aja ngomong, apalagi Tuhan kan? Iya kan, kambing itu ngomong, be itu ngomong saudara. Iya, kambing sesama kambing tahu, kita nggak tahu. Iya kan? Ya Tuhan itu bukan nggak ngomong, dia ngomong, cuma kalian nggak dengar. Kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang nggak dengar, kan itu. Iya. Jadi saudara, saya langsung doakan karena Tuhan bilang, ya. Langsung doakan, kalau kau nanti ngomong firman, ini berdebat. Oke, langsung doakan. Dia nangis. Wah, Tuhan. Selesai didoakan, dia bilang, kok Bapak tahu apa yang sedang saya alami gini? Tuhan yang kasih tahu. Saya bilang, oh gitu ya. Ya jadi bagaimana penyelesaian persoalan saya ini? Dia kasih tahu lagi persoalan sesuatu yang nggak mungkin bisa diselesaikan manusia, saudara. Saya bilang doa puasa 3 hari. Apa ada di Alkitab doa puasa? Ada. Nih ayatnya. Jadi enaknya sama orang akademisi, ya, itu enaknya kalau ada tertulis dia diem. Ini ayatnya. Masa begini? Ini ayatnya. Masuk ayatnya, dia bilang, ya betul. Oke, doa puasa saudara ya. Jadi setiap jam 5 sore saya datang. Setiap jam 5 sore saya datang, kita buka puasa bersama di kantornya. Ya jadi kalau di Jakarta itu banyak orang-orang ya, dia sudah jadi Kapolres misalnya, di daerah Rote atau di mana. Gimana Pak? Sebenarnya sih Pak, enakan waktu saya Kapolsek di sana, di Tanjung Duren atau di di Taman Sari gitu ya. Padahal lu jadi Kapolres itu masih enakan di sana. Iya, karena sulit saudara jadi Kapolsek itu ya, apalagi jadi Kapolres sulit banget itu di Jakarta saudara. Sulit ya. Wah, kalau orang bisa jadi Kapolres udah hebat lah itu ya, pasti cepet jadi jenderalnya ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya dia bilang, Pak, saya dulu dia bilang waktu mau masuk Akpol didoakan pendeta. Setelah saya jadi Akpol lulus, keluarga saya semua keluarga orang sebenarnya bukan orang kaya Pak, orang kampung, orang biasa-biasa saya. Tetapi saya bisa lulus tanpa pakai duit. Wah, setelah saya menjabat, saya lupa Tuhan Pak. Wah, terus saya jarang gereja Pak. Oke, akhirnya saya suruh doa puasa. Saudaraku yang saya kasih, singkat ceritanya saudara, ya kelima harinya saya datang lagi, dia bilang, luar biasa Pak, persoalan yang tadinya tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia, tapi Tuhan sudah selesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beberapa hari kemudian ya, saya ke tempat beliau, dia tanya alamat rumah di mana. Ya, setelah itu dia datang, dia bilang, Pak, doakan. Ya, saya yakin ini jodoh saya, tapi doakan. Kalau bukan jodoh, berarti nggak jadi. Oke, kita doakan. Dan akhirnya dia nikah. Sampai sekarang, saya lihat keluarganya. Ya, saya lihat dari jauh baik-baik saja sampai sekarang. Itulah Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi saudara, walaupun begitu saya kemana-mana, saudara, saya tidak bilang, oh Pak tolong begini, enggak ya. Ya, saya yakin orang-orang yang didoakan itu karena mereka merasakan, haleluya, karena merasakan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, selama saya di Polres ini baru kemarin ya, WA, ada kesulitan? Nggak ada kesulitan, saya bilang. Ya. Yang ada cuma capek aja, tapi di dalam Yesus diberikan kesegaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi kasih
Ya, keselamatan, kasih dan kuasa, hanya 3 ini yang Tuhan beri ke kita. Ini udah cukup untuk semua keperluan kebutuhan kita dalam hidup. 3 ini. Ya. Tetapi ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa, saudara? Kita harus taat kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus taat kepada Dia, ya. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudara yang sekarang ada sakit dan segala macam, kita akan doakan, ya. Saya percaya di dalam Yesus Anda sembuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ya, haleluya, haleluya.